Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asfina Novianti dari kelas 12-nya 2 di 180104. Di sini saya akan membahas soal ulangan harian mengenai distribusi binomial dan distribusi normal. Soal nomor 1, peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu adalah penyelesaian. Sebelum kita menjawab, ada hal yang perlu kita ingat, yaitu P sama dengan peluang sukses. Kemudian Q yaitu peluang gagal. Kemudian N adalah banyaknya suku, banyaknya perubahan. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Jadi yang pertama yang diketahui yaitu N. N yaitu banyaknya pelemparan dadu. Banyaknya pelemparan dadu ada 3 kali. Kemudian X-nya itu adalah 1 kali. P-nya atau peluang suksesnya sama dengan 1/6. Kemudian Q-nya peluang gagal 1 dikurangi dengan P, jadi 1 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Kemudian untuk penyelesaiannya, untuk jawabannya, di sini kita menggunakan persamaan P sama dengan C pangkat NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Kita menggunakan persamaan ini. Kemudian kita masukkan data-data yang tadi ke rumus ini. P sama dengan C pangkat 3 pangkat 1 1/6 dikali 1/6, kemudian X-nya 1, kemudian dikali 5/6. N dikurang X yaitu 2. Jadi 5/6 berpangkat 2. Kemudian 3 faktorial per 3 faktorial. 3 dikurang 1 yaitu 2 faktorial. Kemudian 1 faktorial. Ini 1/6 dikali 1 sama dengan tetap 1/6. Kemudian 5 kali 5, 25, 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian kita substitusikan lagi. 3 dikali 2 dikali 1 per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Ini tetap 1/6 dan 25/6 juga tetap 25/6. 36, mohon maaf. Kemudian 36 ini bisa dibagi menjadi 3. Kita bagi, hasilnya 12. Kemudian karena sama jadi kita coret saja. Jadi hasilnya adalah 25/6 kali 12 yaitu 72. Jadi hasilnya yaitu 72. Oke, soal nomor 2. Kita lanjut. Sebuah dadu dilempar sebanyak 2 kali. Berapakah peluang munculnya angka genap sebanyak 2 kali? Penyelesaiannya, N-nya yaitu 2. N-nya 2 kali. Kemudian X-nya peluang sukses muncul angka genap yaitu 2 kali. Kemudian P-nya peluang munculnya angka genap ketika melempar dadu 1 kali, yaitu sama dengan 1/2. Sebenarnya di sini nilainya 3/6, kemudian kita sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian Q-nya sama dengan 1 dikurang 1/2 sama dengan 1/2. 1 dikurang P, 1 dikurang P, P-nya 1/2 jadi 1 dikurang 1/2. Kemudian kalau kita sudah mengetahui nilai pada data ini, nilai komponen pada data ini N, X, P, dan Q, maka kita bisa mencari nilai peluangnya dengan menggunakan distribusi binomial, yaitu Fx sama dengan N per X P pangkat X dikali Q N dikurang X sama dengan N-nya yaitu 2, X-nya jadi 2 jadi 2/2. Kemudian dikali 1/2 pangkat 2, P-nya 1/2, kemudian Q-nya juga 1/2.
1 per 2, 2 dikurang 2, N-nya 2, X-nya juga 2, jadi 2 kurang 2. Sama dengan 2 aksen, 2 faktorial, mohon maaf, 2 faktorial per 2 faktorial 1/4 dikali 2, 1/2 dikali 2, 1/4, 1 per 4, kemudian 1, di sini hasilnya 1, jadi hasilnya yaitu 1 per 4. 2 per 2 kita coret, jadi hasilnya 2 per 2 kita coret, jadi hasilnya adalah 1 sama dengan 1/4. Jadi hasilnya yaitu 1/4. Selanjutnya yaitu nomor 3. Sebuah mesin yang memproduksi semacam alat elektronik ternyata 5% rusak. Jika secara acak diambil 10 buah alat tersebut untuk diselidiki, berapa peluang terdapat A2 rusak dan B tidak ada rusak? Penyelesaiannya, X-nya yaitu peluang adanya banyaknya rusak. Kemudian N-nya itu adalah 10. Kemudian P peluang sukses 5% atau sama dengan 0,05. Kemudian Q-nya sama dengan peluang Q itu adalah peluang yang tidak rusak 1 dikurang P. P-nya 0,05 sama dengan 0,95. Kemudian setelah kita mendefinisikan hal-hal yang ini yang diketahui di soal, kita kembali ke soal bagian A, yaitu 2 rusak. Berarti kejadian pada saat X-nya yaitu 2 dan tidak ada yang rusak, berarti kejadian X yaitu 0. Oke, kita lanjut penyelesaiannya bagian A. P X sama dengan 2 sama dengan C10 pangkat 10 2 dikali 0,05 pangkat 2 dikali 0,95 pangkat 8. 0,95 pangkat 8 peluang tidak rusak. Kemudian yang ini N sama dengan 10X sama dengan 12 dikurangi jadi 8 sama dengan, kita lanjut, 10 faktorial 2 faktorial 8 faktorial dikali tetap 0,05 pangkat 2 kemudian 0,95 pangkat 8 sama dengan jadi setelah kita substitusikan jadi peluang 2 rusak adalah 0,74746. Kemudian kita lanjut yang B. B-nya P dikali X sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, jadi dalam mengerjakannya sedikit lebih mudah. C10 0 kemudian dikali 0,05 karena X-nya 0, jadi di sini berpangkat 0, kemudian dikali 0,95, 10 dikurang 0, yaitu 10 dikurang 0, jadi hasilnya 10. Sama dengan 10 faktorial, 0 faktorial, 10 faktorial, dikali 1, dikali 0,95 pangkat 10. Jadi hasilnya yaitu, setelah dikalkulasikan, hasilnya 0,5987. Soal selanjutnya yaitu distribusi normal. Yang pertama, sebuah kursi dibuat dengan rata-rata tinggi 80 cm dengan simpangan baku 4 cm. Berapa persen kursi yang diproduksi dengan tinggi di bawah 75 cm? Langsung saja penyelesaiannya. Di sini kita harus mencari mu nolnya berapa. Mu nol sama dengan mu nolnya yaitu 80 cm. Kemudian simpanan baku sama dengan 4 cm. Kemudian X-nya yaitu 75 cm. Kemudian Z sama dengan X dikurang mu 0 per simpanan bakunya. Kemudian X-nya 75 dikurang mu 0-nya yaitu 80 per simpanan baku 40 sama dengan 75 dikurang 80 yaitu minus 5, 4. Di sini 4, mohon maaf, sama dengan min 1,25. Ini dicari dari tabel set, didapat dari tabel set.
Z hasilnya hasilnya yaitu 0,1056. Kemudian 0,1056 ini dikalikan dengan 100, dijadikan persen, jadi hasilnya itu 10,56%. Kemudian untuk nomor 2 soalnya yaitu jika rata-rata nyala suatu lampu berdistribusi normal adalah 60.000 jam dengan simpangan baku 7.000 jam, maka berapakah jumlah presentasi lampu yang nyalanya 60.000 jam? Penyelesaiannya kita sama seperti soal yang pertama, kita mencari mu nolnya. Mu nolnya yaitu 60.000 jam. 60.000 jam, kemudian simpanan bakunya yaitu diketahui 7.000 jam. Kemudian X-nya adalah 80.000 jam. Z-nya sama dengan X dikurang 100 per simpanan baku. Kemudian kita lanjut di sini. X-nya 80.000 dikurang 60.000 per 7.000. Kemudian 80, kemudian hasilnya dari substitusi yaitu 20 per 7 dikurang 2,85. 2,8 didapat dari tabel set, hasilnya yaitu 0,9978. Kemudian seperti yang tadi dijadikan persen, jadi hasilnya yaitu 0,22%. Oke. 3. Soalnya, misalkan kita mengumpulkan data dari ujian kimia akhir tahun lalu dan menemukan itu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 60 dan standar divisiasi 10. Berapa proporsi siswa yang mendapatkan skor kurang dari 49 pada ujian? Penyelesaiannya oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh kasus yang tadi. Yang pertama diketahuinya mu-nya itu 60, kemudian sigmanya juga 60. Oke, langsung kita membuat kurvanya. Oke, langsung kita akan membuat kurva loncengnya. Aduh. Ini, di sini deh. Kita buat kurva loncengnya di sini. Mohon maaf. Di sini kurang lebih seperti ini, oke. Kemudian di sini. Setelah itu kita masukkan rumus Z sama dengan X dikurang Q per sigma sama dengan X-nya 60, kemudian Q-nya juga 60, jadi 60 dikurang 60 per 10 karena sigmanya 10. Di sini ini untuk nanti distribusi normalnya. Begitu juga yang 50 diletakkan di sini, 50 dikurang 60 dibagi 10. Nanti hasilnya min 1, begitu juga dan seterusnya. Terus di sini 60, 70, 80, di sini 50, 40, terus 30. Di sini 0. Kemudian di sini min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. Setelah itu baru kita buat lagi kurva lonceng distribusi normal. Kita buat lagi kurva lonceng distribusi normal di sini. Allah kirui. Oke. Kita buatkan lagi. Sama seperti itu, 0. Kemudian 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Ini adalah kurva standar. Ini adalah kurva standar distribusi normal. Oke. Tadi di sini tadi di soal terdapat skor 49 pada ujian. Letak 49-nya di sini. Di sini yaitu P X lebih kecil 49 sama dengan, terus ini di sini nanti P2 lebih kecil belum diketahui, nanti akan kita cari.
Oke, selanjutnya kita masukkan kembali rumus Z-nya, yaitu Z sama dengan 49 sesuai dengan yang tadi, 6 dikurang 60 per 10 sama dengan min 1 dikurang 1 dengan min 1 dikurang 1. Kita masukkan di sini yang tadi. Untuk mengetahui berapa nilai Z dari min 1,1, kita melihat tabel Z. Hasilnya dari tabel Z itu diperoleh hasilnya 0,1357. Dan untuk min 1,1 dibuat areanya di sini. Setelah itu untuk yang P kurang dari 49 hasilnya juga 0,1357. Dan ini juga hasilnya sama 0,1357. Oke, itulah hasil dari proporsi dari beberapa siswa kurang dari 49 pada saat ujian. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.